Oke baik, kembali lagi dengan saya James Mamora. Di sini saya akan melanjutkan praktikum modul kedua, yaitu pemrosesan sinyal suara. Yang dimana tujuan pada praktikum ini yaitu pertama membangkitkan, merekam, menyimpan dan membunyikan sinyal suara, kemudian melakukan pemrosesan sinyal suara dengan menghitung nilai kata-kata, standar deviasi dan energi total, serta melakukan segmentasi sinyal suara. Yang dimana suara merupakan adalah salah satu contoh dari sinyal 1D yang membuat informasi. Pada sistem pengalihan suara, maka sinyal perlu diproses agar didapatkan informasi yang diperlukan. Sebelum melalui tahap pemrosesan sinyal suara, ada beberapa tahap yang dilakukan yaitu merekam suara, menyimpan suara, dan memanggil atau membunyikan suara hasil rekaman. Jadi langsung saja kita masuk ke percobaannya, yaitu percobaan yang pertama itu kita disuruh untuk merekam dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata satu sebanyak 1 kali ucapan. Dimana program sini sudah dibuat, langsung saja kita buat. Pada codingan ini sudah saya buat untuk membuat rekaman suara saya, yang dimana FS4410 ini berfungsi untuk menentukan frekuensi sampling atau jumlah sampel per detik untuk rekaman. Kemudian ada RCOBJ ini berfungsi untuk membuat objek perekam suara dengan frekuensi 44100 ini. Kemudian ada display mulai untuk menampilkan bahwa kita akan memulai hasil perekaman suara, memulai perekaman suara. Kemudian ada record blocking, yaitu untuk memulai rekaman suara selama 2 detik. Di sini ada 2. Kemudian ada selesai untuk menandakan perekaman suara telah selesai. Kemudian ada Y sama dengan G, itu dio data. Ini berfungsi untuk mengambil data rekaman dan menyimpannya ke variabel Y. Kemudian ada audit write 1WAV. Ini berfungsi untuk menyimpan data suara menjadi file yang bernama 1WAV. Kemudian ada plot Y, ini berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal suara. Langsung saja kita run dan kita akan membuatkan suara kita. 2222222222. Langsung selesai. Di sini akan ditampilkan suara kita. Ini merupakan adalah grafik yang menunjukkan sinyal grafik dari suara kita tersebut tadi, sinyal grafik kita. Langsung saja kita masuk ke percobaan yang kedua. Oke baik, di sini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu untuk membunyikan suaranya, yaitu dengan file WAV. Di sini kita dibuatkan programnya dan kemudian kita akan disuruh membuat untuk menghitung nilai rata-ratanya, standar deviasi, dan energi total dari sinyal suara yang sudah direkam. Langsung saja kita buat program networknya. Di sini langsung saja kita mulai. Kita runkan. Sebelumnya mohon maaf, di sini sudah tertulis programnya, yang dimana clear ini berfungsi untuk menghapus semua variabel yang ada di workspace yang agar tidak menjadi konflik data lama. Kemudian YFS sama dengan audio rate ini merupakan fungsi 1WAV yang berisi data sinyal audio, dan sound YFS ini berfungsi untuk memutar file audio sesuai data dan frekuensi sampelnya, dan plot Y ini berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal audio dalam domain waktu. Jadi suara yang telah kita rekam akan kita bunyikan di sini. Dengan program ini maka akan terdengar suara yang telah kita rekam tadi dan memunculkan grafik dari suara yang kita rekam tadi. Kemungkinan suara yang kita rekam itu tidak akan terrecord atau terdengar dari recordan laptop karena suaranya sangat kecil. Tetapi jika untuk terdengar langsung di depan laptop itu pasti langsung terdengar.
Langsung saja kita runkan. 2222 terdengar jelas dengan dari laptop bahwa suara yang saya sebut tadi 2222 itu terdengar atau keluar dari layar laptop saya, tetapi mungkin tidak terdengar dari record. Dan juga di sini adalah grafik suara yang sudah saya buat tadi. Dia memunculkan grafik yang sudah saya rekam tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi. Selanjutnya di sini kita diperintah untuk membuat fungsi main, std dan zoom untuk menghitung nilai rata-rata, standar deviasi dan energi total. Langsung saja kita ke lab untuk programnya rata-rata. Di sini saya sudah membuat programnya, yang dimana kita tahu rata-rata adalah nilai dari tengah untuk dari secara keseluruhan. Jadi secara matematis rata-rata dihitung menjumlahkan dengan semua nilai sinyal kemudian dibagi dengan jumlah tengahnya. Jadi pada program ini sudah tertulis serta fungsinya, di mana clear CLC ini berfungsi untuk program untuk hitung rata-rata sinyal audionya. Kemudian YFS audio 9 audio rate 1F ini berfungsi untuk membaca file audio. Kemudian if size Y2 ini jika stereo suara itu dikonversi ke mono. Kemudian rata-rata sama dengan main itu berfungsi untuk menghitung rata-rata menggunakan fungsi main sesuai perintah tadi. Dan fprint ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari sinyal rata-rata audio. Langsung saja kita runkan. Kemudian di sini tertulis rata-rata sinyal kita adalah negatif 0,000045. Ini merupakan hasil nilai dari rata-rata dari sinyal audio kita. Kemudian kita masuk ke standar deviasi. Standar deviasi merupakan adalah ukuran seberapa besar penyebaran atau variasi amplitude sinyal terhadap nilai rata-ratanya. Jadi, semakin besar standar deviasi, maka amplitude semakin bervariasi atau suaranya itu lebih keras atau dinamis. Kemudian kalau standar deviasinya kecil, maka sinyalnya lemah atau tidak stabil. Kemudian di sini ada programnya, yang dimana CLC ini berfungsi untuk program hitung standar deviasi sinyal audio. Kemudian YFS sama dengan audio rate 1F berfungsi untuk membaca file audio. Dan if size Y,2 ini berfungsi untuk jika stereo dikonversi ke mono. Kemudian standar deviasi atau STD ini berfungsi untuk menghitung standar deviasi menggunakan fungsi STD sesuai dengan perintah tadi. Kemudian menampilkan hasil itu fprint itu berfungsi untuk menampilkan hasil. Langsung saja kita runkan untuk menampilkan hasil dari standar deviasi kita. Di sini sudah keluar nilainya. Untuk standar deviasi sinyal audio saya tadi yang saya pulang dari 22 itu bernilai 0,19961. Ini merupakan nilai dari standar deviasi audio kita. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu energi total. Energi total adalah energi yang menunjukkan bahwa seberapa besar kekuatan atau intensitas sinyal yang kita keluarkan secara keseluruhan dalam waktu durasi tertentu. Yang dimana tadi setelah kita merankan, kita diberi waktu 2 detik untuk memberikan sinyal suara. Jadi energi total ini akan menjumlahkan seberapa besar energi yang keluar dalam waktu 2 detik setelah dimulai kita membunyikan suara itu. Jadi di mana program ini sudah kita buat, Clear CLC. Ini berfungsi untuk menghitung energi total sinyal audio. Kemudian YFS sama dengan audio rate ini berfungsi untuk file audio. If size Y2 ini berfungsi jika stereo dikonversi ke mono. Dan energi total zoom itu berfungsi untuk menggunakan fungsi zoom. Itu
merupakan perintah jika kita harus memakai fungsi sum, dan fprint sebagaimana untuk berfungsi menampilkan hasil. Langsung saja kita runkan. Maaf. Energi total dari sinyal audio yang kita keluarkan adalah 3516,37719. Ini merupakan energi total dari sinyal audio yang saya keluarkan tadi. Oke, mungkin sampai situ saja materi tentang hasil percobaan praktikum pemberhasilan sinyal suara saya. Jika ada salah dan maaf kata, saya mohon maaf. Terima kasih.